Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Agnesia Putri Purnami dengan NIM akhir 019, kelas A, tingkat 2, semester 4. Di sini saya akan membuat video praktek asuhan kebidanan pada neonatus. Ya, sebentar. Swastiastu, Ibu. Silakan masuk. Silakan dulu, Ibu. Iya. Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Agnes yang bertugas pada hari ini, Ibu. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu? Saya kesini untuk melakukan pemeriksaan rutin. Kalau boleh tahu, nama bayinya siapa nih? Angel. Baik. Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 3 Januari. Oke, Ibu. Kemudian, nama Ibu? Nama saya Feby. Oke. Umur Ibu? Umur saya 25. Kalau boleh tahu, pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir saya itu D4. Baik. Mungkin ada alamat dan nomor telepon yang bisa saya hubungi? Alamat saya di Jalan Sidakarya. Untuk nomor teleponnya 089. Baik. Mungkin sebelumnya ada keluhan pada anaknya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk riwayat kesehatan Ibu selama kehamilan bagaimana ya? Saya sehat aja. Nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Kemudian untuk proses persalinan anak Ibu yang sekarang ini normal atau sesar? Oke. Kalau boleh tahu ini anak yang keberapa? Ini anak pertama saya. Sebelumnya ada riwayat keguguran atau tidak? Tidak. Berat badan terakhir waktu Ibu menimbang bayi? Terakhir itu 3,5 kilo. Apakah bayi Ibu mempunyai kelainan waktu lahir? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kemudian untuk imunisasi yang sudah Ibu lakukan, imunisasi apa saja? Terakhir itu imunisasi polio sama hepatitis B. Berarti yang belum BCG dan diphtheria ya, saya akan berikan. Kemudian, apakah Ibu memberikan full ASI atau Ibu menggunakan susu formula? Sekarang sih masih full ASI. Baik, bagus Ibu ya. Kalau boleh tahu berapa kali dalam sehari Ibu memberikan ASI pada bayi Ibu? Sehari itu 2 jam sekali. Oke, baik Ibu. Kemudian berapa kali bayinya dimandikan Ibu dalam sehari? Saya biasanya mandiin 2 kali, pagi sama sore. Kalau istirahat bayinya seperti tidur berapa jam dalam sehari? Sehari itu bisa 14 sampai 15 jam. Baik Ibu. Suaminya bisa ikut ya Ibu? Iya, suami saya kerja. Oke. Untuk BAB-nya dalam sehari berapa nih? Berapa kali? Bisa 1 atau 2 kali dalam sehari. Untuk tekstur BAB-nya bagaimana? Nggak keras, biasa aja. Untuk warna? Warnanya kuning kecoklatan. Baik Ibu. Kemudian untuk BAK-nya ya dalam sehari bisa berapa kali adiknya? Bisa 5 sampai 6 kali dalam sehari. Baik. Ini termasuk anak yang diinginkan ya Ibu? Iya. Bagaimana hubungan Ibu dengan orang tua Ibu dan mertua Ibu selama Ibu mempunyai bayi? Hubungan kami baik-baik saja sih, cukup Dekat. Kemudian apa waktu luang orang tua dan mertua membantu Ibu untuk menjaga bayi? Tidak. Kemudian bagaimana untuk pola
pola tidur ibu dan suami semenjak memiliki bayi? Pola tidur kami cukup karena biasanya kami selang-seling untuk menjaga bayi. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara memandikan bayi, kemudian memberikan susu eksklusif secara benar, kemudian membersihkan alat kelaminnya nih, Bu? Setiap hari sebenarnya saya lakukan, cuma saya kurang tahu itu yang saya lakukan itu sudah baik dan benar atau belum. Ibu, baik. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Untuk sementara Ibu bisa tunggu dulu karena saya akan menyiapkan alat dan bahan yang harus disediakan. Ibu, Terima kasih Bu Bidang. Untuk menimbang bayi, pastikan bayi tidak menggunakan pakaian sama sekali dan lepaskan jika ada. Kemudian kita taruh di timbangan yang sudah diberikan alas. Kemudian kita taruh bayi, lalu kita lihat berapa berat badannya. Kemudian untuk mengukur panjang badan bayi sama seperti tadi, bayi tidak menggunakan pakaian sama sekali dan tempat untuk mengukur panjang harus dialasi. Kemudian taruh bayi dan ukur. Yang pertama kita taruh bayi, lalu kita hidupkan lampu, kemudian kita cuci tangan. Lalu kita memakai handscoon. Kemudian kita lepas bedong yang ada di bayi dan pakaiannya. Lalu kita ukur suhu tubuh pada bayi menggunakan termometer. Kemudian kita periksa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung bayi. Kemudian kita ukur lingkar kepala bayi. Sudah mengukur lingkar kepala bayi, kita pastikan apa kepala bayi dan kita cek ubun-ubunnya apakah normal atau tidak. Kita lihat juga wajah bayinya. Kemudian kita melakukan pembersihan pada mata bayi. Dilap 1 kali setiap sisi mata. Lalu kita lihat sedikit mata bayi, kita buka. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada hidung, telinga bayi, dan mulut bayi. Kita buka sedikit mulut bayi dan memasukkan
jari telunjuk, lalu kita periksa di bagian leher bayi, palpasi pada bayi hingga keduanya sudah. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada genitalia bayi menggunakan kapas DTT. Setelah itu bisa dilihat bagian lengan apakah simetris, pergelangan tangan bayi, kuku bayi, begitu pula dengan kaki bayi dan kuku bayi. Lalu kita sedikit tekuk bagian paha bayi dan berikan refleks dengan mengangkat sedikit bayi. Kemudian kita pakaikan baju pada bayinya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pijat pada bayi Ibu. Ibu bisa dilihat biar Ibu bisa melakukannya di rumah. Oke, baik Ibu. Pastikan sebelum melakukan tindakan ini kalian sudah menyiapkan alat dan bahan seperti baby oil, kemudian alas bayi, kemudian handuk. Lalu mencuci tangan, memposisikan bayi di depan petugas posisi bayi membujur, kemudian menaruh telapak tangan pijat dengan lembut pada kening bayi, pipi, pelipis menggunakan gerakan seperti membuka buku dari posisi tengah ke samping. Kemudian melakukan pijat daerah pangkal hidung turun sampai tulang pipi dan daerah kening dengan menggunakan ibu jari atau jari telunjuk dengan gerakan memutar perlahan. Kemudian memijat yang lembut di atas mulut bayi dengan menggunakan ibu jari dari tengah ke samping secara perlahan, tariklah sehingga bayi akan tersenyum. Kemudian bisa meneruskan dengan melakukan pijatan lembut pada rahang bayi dari tengah ke samping seolah membuat bayi tersenyum. Akhir pijatan wajah dengan memijat secara lembut daerah belakang telinga ke arah dagu. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di dada bayi, lakukan pijatan ke atas kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke tengah tanpa mengangkat tangan seperti membentuk hati. Kemudian buat pijatan menyilang dengan telapak tangan ke arah bahu seperti membentuk kupu-kupu. Kemudian buatlah gerakan setengah lingkaran searah jarum jam.
jarum jam kanan dan dilanjutkan dengan tangan kiri sampai membentuk lingkaran penuh. Kemudian dilanjutkan dengan memijat dengan ujung telapak tangan dari perut kiri atas lurus ke bawah seperti membentuk huruf I. Lanjutkan dengan ujung telapak tangan mulai dari perut kanan atas kiri bagian bayi seperti membentuk huruf L. Terbalik. Kemudian bisa dilanjutkan dengan dari perut kanan ke bawah atas membentuk setengah lingkaran ke arah perut kiri bawah seperti membentuk huruf U. Lanjutkan dengan pijatan gerakan berjalan dengan ujung-ujung jari menekan dinding perut dari sebelah kanan ke kiri. Akhiri pijatan perut dengan mengangkat kedua kaki bayi, kemudian menekannya perlahan ke arah perut. Lalu pijatlah pada lengan mempunyai gerakan seperti pijatan pada kaki, yaitu memerah, memutar, dan menggulung. Dimulai dari bahu ke pergelangan tangan, kemudian kembali lagi ke bahu. Kemudian dengan kedua ibu jari secara bergantian pijat seluruh permukaan telapak tangan dan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan akhir dengan tarikan lembut pada jari. Kemudian lakukan pijatan pada kaki mempunyai gerakan seperti memerah, memutar, dan menggulung. Dimulai dari paha ke pergelangan kaki kemudian ke paha. Juga lakukan pada telapak kaki dan punggung kaki akhir dengan tarikan lembut pada jari kaki. Kemudian dilanjutkan dengan posisi tengkurap, pijat punggung dari leher sampai ke pantat, posisi punggung dari leher sampai ke pantat, posisi telapak tangan tegak lurus, lakukan gerakan maju mundur, akhiri pijatan punggung dengan membuat beberapa kali belahan memanjang dari leher ke pantat dengan ujung jari. Jika sudah selesai, lanjutkan dengan mencuci tangan, lalu membersihkan alat dan melakukan dokumentasi. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara memandikan bayi dengan baik dan benar. Pertama, kita posisikan bayi membujur, kemudian mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, mengukur suhu aksila bayi. Lalu kita bisa lanjutkan dengan melepas pakaian pada bayi.
Jika sudah selesai, kita lanjutkan dengan menimbang berat badan bayi. Jika sudah, kita siapkan alat untuk melakukan membersihkan mata bayi dengan kapas lembab dari dalam keluar kalau diperlukan. Kemudian bagian tubuh bayi yang lain tetap distimulasi hantu. Lalu dilanjutkan dengan membersihkan pantat dari tinja sebelum memandikan agar air mandi tetap bersih. Jika sudah selesai, dilanjutkan dengan menyabuni bayi, dimulai dari leher, kemudian ke dada, parut, kemudian bagian tali pusat disabuni dengan arah dari luka ke arah pangkal tali pusat. Dilanjutkan bagian kaki dan paling terakhir adalah kepala dan lengan. Lalu lanjut dengan membilas. Posisi bayi dipegang sedemikian, yaitu dengan kiri petugas menyangga kepala bayi, jari tangan petugas mengapit pada ketiak bayi, serta tangan kanan petugas memegang bokong bayi. Mula-mula masukkan jari kaki ke dalam air secara perlahan dan diikuti dengan bokong dan punggung. Tindakan perlu menghilangkan vernik, yaitu zat warna putih lengket pada kulit bayi, terutama pada lipat-lipatan kulit. Kemudian pertama-tama membilas dengan bayi, kemudian membilas muka bayi. Kemudian membersihkan dimulai dari lengan, kepala, leher, tangan, dada, perut, tali pusat, paha kaki bayi. Kemudian posisi bayi dilanjutkan dengan ditelungkup, yaitu dada bayi di atas lengan kiri petugas, membersihkan leher dari belakang, tengkuk, punggung, bokong, dan pantat. Setelah itu bayi kembali ditelentangkan di tangan kiri petugas seperti semula. Kemudian bayi diangkat dan diletakkan di atas handuk, kemudian bayi dikeringkan, diangkat, diletakkan di atas handuk dan dikeringkan dari kepala, leher, tangan, dada, perut, paha, kaki, punggung dengan teliti. Kemudian dilanjutkan dengan merawat tali pusat dengan menggunakan as steril dan sarung tangan. Lalu mencuci tangan, memakai sarung tangan, posisikan bayi di depan petugas, posisi bayi membujur. Kemudian dilanjutkan dengan mengeringkan tali pusat setiap kali tali pusat basah atau kotor dengan cara mencuci seperti tadi dengan sabun. Kemudian membungkus tali pusat dengan gas steril secara longgar.
mula-mula topi, kemudian popok diikatkan di bawah tali pusat tadi. Kemudian simpul jangan terlalu erat, kemudian baju dalam, mantel bayi, dan selimut. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan baby sweep. Ibu bisa memperhatikan lalu melakukannya di rumah dengan benar, nggih. Yang pertama kita perkenalkan dulu untuk keringnya pada bayinya, nggih. Baik, selanjutnya kita bawa ke kolam renangnya, nggih. Bisa dibantu dipegang ya Ibu. Kita bisa lakukan menggerakkan bayi sambil bernyanyi selama 30 menit, nggih. Baik, selanjutnya kita bisa langsung keringkan adiknya menggunakan lap kering, nggih. Lepas dulu.
Baik, sekian baby dari saya. Baby sudah mendukung ya. Terima kasih Bu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya di dalam kelas yang bertugas pada hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Ibu, saya kan pada hari datang untuk menang yang saya cari untuk belum ada tiket. Nah, saya belum tahu mengenai manfaat dan tujuan saya Anglo dan juga saya belum tahu mengenai cara pengaplikasian kamu. Jadi begini Bu, metode perawatan kami adalah metode perawatan bayi di mana berat badan lahir rendah seperti Ibu Y dengan kotak kulit ke kulit ibunya. Kemudian manfaatnya untuk meningkatkan keyakinan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Kemudian ibu menjadi lebih dekat dengan bayi secara emosional. Kemudian memberikan kehangatan pada bayi, waktu istirahat dan tidur bayi lama kemudian membantu meningkatkan berat badan bayi. Jadi itu tujuan sama manfaat dari metode kampung ini. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan metode kampung ini menggunakan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bisa serahkan bayi pada ibu. Sebelumnya bayi seharusnya tidak memakai baju, kemudian ibu juga tidak memakai baju agar bayi bisa langsung bersentuhan dengan kulit ibu. Kemudian kita siapkan alat penggendongnya, kita lilitkan ke belakang. Kalau sudah kita silang arah ke depan kedua ujung, lalu kita masukkan ke sisi sebelahnya di setiap ujungnya. Kemudian kita bisa rapikan kembali agar bayi dan ibu merasa lebih nyaman. Lalu ikat ke belakang, lanjut arahkan ke depan, lalu kembali kita ikat di depan. Kemudian kita bisa rapikan agar terlihat lebih rapi. Om Swastiastu Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bidana Ibu yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu ada keluhan apa nih Ibu? Ini Ibu saya ini masih Ibu kalau boleh tahu Ibu bawa KIA nih. Boleh saya lihat nih. Bisa ya Bu. Kalau boleh tahu nama bayinya siapa nih Ibu? Angel. Umurnya berapa? Kalau Ibu sendiri siapa namanya? Umur Ibu? 25 tahun. Alamatnya Ibu? Jangan mati Baik, sesuai dengan kajiannya gitu Bu. Di sini saya akan memberikan untuk imunisasinya itu vaksin BCG dan vaksin DBT ini Ibu. Apa Ibu sudah tahu tujuan dan efek samping yang didapat setelah vaksinasi nih? Baik Ibu, untuk vaksin DBT-nya nih tujuannya itu untuk mencegah terjadinya infeksi berbahaya seperti difteri, kemudian pertusis, dan tetanus nih Ibu. Kemudian efek samping yang diberikan setelah vaksinasi ini itu biasanya demam ringan. Kemudian bayi mengalami rewel nih Ibu. Jika bayi waktu rewel, Ibu bisa memberikan ASI berkala Ibu. Kemudian untuk demam
baik. Selanjutnya kita mengatur posisi bayi. Atur bayi dalam posisi tidur terlelap. Sebelum itu pastikan kita sudah menyiapkan obat dan alat seperti Spuit 0,5 ml, vaksin DPT, dan kapas DTT beserta bengko untuk melakukan vaksinasi nanti. Kemudian kita menyiapkan obat dengan Spuit 0,5 ml, vaksin DPT, kapas DTT, dan bengko. Kemudian nanti kita minta orang tuanya untuk membantu memegang lengan bayi. Kemudian tempat yang akan disuntikan adalah 1/3 bagian paha luar. Kemudian lakukan desinfeksi pada daerah penyuntikan secara sirkuler dari dalam ke luar. Kemudian jepit paha yang akan disuntik dengan jari-jari tangan kiri. Masukkan jarum ke dalam kulit yang dijepit dengan sudut kira-kira 90 derajat terhadap paha. Jangan menusukkan jarum terlalu dalam dan kontrol jarumnya dengan cara menarik pierce-stopnya untuk meyakinkan jarum tidak mengenai pembuluh darah. Bila ada darah, maka jarumnya dicabut dan dipindahkan ke tempat lain. Kemudian cabut spuit secara perlahan lalu usap dengan kapas DTT. Sudah itu, kembali pakaikan baju adiknya tadi seperti popoknya seperti semula. Kemudian membersihkan alat, memberikan KIA setelah melakukan imunisasi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya bidan artis yang tulis pada hari ini dengan Ibu Febri. Ibu. Iya Ibu. Jadi hari ini rencananya anak Ibu akan melakukan imunisasi nggih? Ibu. Ibu, mungkin anaknya ada keluhan? Tidak ada Ibu. Oke, untuk saat ini tidak ada nggih. Mungkin Ibu ada keluhan saat menyusui? Tidak ada Ibu, saya lancar dan banyak. Oke Bu, saya sarankan karena nasinya lancar, Ibu bisa memerah ASI lalu menyimpannya di freezer agar payudara Ibu tidak mengalami bengkak. Kemudian untuk nama anaknya siapa nih? Angel Ibu. Angel. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan imunisasi BCG nggih. Sebentar Ibu, waktu itu saya memberikan imunisasi setelah lahiran anak saya Ibu. Oh, jadi Ibu, imunisasi yang Ibu bilang tadi itu yang diberikan awal yaitu HB0 Ibu, agar bayi Ibu terhindar dari hepatitis B. Nah,
Yang sekarang ini yang diberikan adalah imunisasi Lalu bisa dilanjut untuk mengisi sweet BCG. Pertama kita cuci tangan lalu memakai handscoon. Lalu mengambil sweet steril untuk BCG, kemudian memasukkan ujung jarum ke dalam flashcomb larutan BCG. Vaksin diisi dengan posisi tegak lurus 90 derajat, kemudian mengisap larutan 0,06 ml, lalu lanjutkan dengan memberikan vaksin kepada bayi yang akan dilakukan vaksinasi. Lalu kita posisikan dengan tangan kiri sehingga tangan berada di bawah tangan kiri sehingga tangan berada di bawah. Kemudian kita memegang speed dengan tangan kanan jari memegang rokok lubang jarum menghadap ke atas, diregangkan. Kemudian meletakkan speed dan jarum hampir sejajar dengan kanan atas. Kemudian memasukkan lubang jarum ke dalam kulit. Lalu meletakkan speed dengan jarum hampir sejajar dengan sampai timbul gelembung pada kulit seperti kulit jeruk dalam diameter 5 mm. Mencabut dan Ibu, karena sudah dilakukan vaksinasi, jika bayinya mengalami panas, ibu bisa memberikan obat paracetamol, Kemudian kalau terjadi infeksi pada tempat yang disuntikan, ibu bisa membersihkan dan mencuci tangan serta membersihkan menggunakan air hangat ibu, kemudian menggunakan kain bersih. Kemudian untuk ASI sudah apakah memang benar lancar atau memang pernah ada hambatan ibu? Lancar ibu. Oh, berarti tidak pernah yang namanya tidak keluar ASI itu? Tidak pernah. Oh, seperti itu ibu. Kemudian karena tadi ibu bilang ASI-nya lancar yang seperti saya bilang di awal, ibu bisa memeras ASI dan menyimpannya di freezer ibu agar payudara ibu tidak bengkak. Baik ibu, jika demamnya atau panasnya masih, ibu dengan menggunakan paracetamol tidak ada pengaruh atau masih tetap saja selama 7 hari, ibu bisa segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ibu ya. Dan untuk kunjungan ulang, ibu bisa datang 2 minggu lagi untuk memeriksakan kesehatan bayi. Oke, ibu, saya catat dulu ibu ya sebagai dokumentasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ibu. Baik ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, pemeriksaan sudah selesai semua ibu. Ibu sudah boleh pulang. Semoga ibu dan bayi selalu sehat ya. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Baik ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Apres yang bertugas pada hari ini ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu ibu. Ibu, hari ini saya mau Oke ibu, sebelumnya kalau boleh tahu anaknya usia berapa nggih? 3 tahun ibu. 3 tahun. Baik ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, apa ibu sudah tahu tujuan dari pemeriksaan ini? Belum ibu. Baik ibu, saya jelaskan sedikit ya. Tujuannya itu untuk mendeteksi kelainan penglihatan daya lihat anak sejak dini. Biasanya tes ini dilakukan pada umur 36 sampai 72 bulan ya ibu. Apa ibu sudah mengerti? Yes. Baik ibu, untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan tes pada anak ibu dan ibu mendampingi anak ibu ya. Nanti saya berikan anak ibu kartu E, kemudian anak ibu bisa mengikuti arah kartu E seperti pantulan cermin kemana arah yang saya gerakkan. Kemudian untuk ibu sendiri, ibu bisa membantu untuk menutup
sebelah mata anak ibu mungkin kiri atau kanan secara bergantian sesuai instruksi saya, ya. Ibu sudah mengerti? Baik ibu, karena sudah mengerti, kita bisa melakukan tesnya ya, ibu. Silakan ibu. Baik ibu, di sini saya akan melakukan tes daya lihat pada anaknya, ya. Ibu bisa mendampingi, kemudian bisa membantu untuk menutup mata anaknya sebelah mata saja untuk nanti waktu dilakukan tes. Mungkin untuk adiknya bisa mengikuti instruksi dari ibu, ya. Sekarang ibu bisa berdiri untuk menutup mulai dari mata kiri. Silahkan ditutup ibu. Baik, apa adik sudah merasa nyaman? Baik, sekarang ikuti instruksi dari ibu, ya. Baik, benar. Baik, benar. Baik, benar. Ya. Baik. Sekarang bisa ditutup mata kanannya, ya. Sudah merasa nyaman? Ini bisa diikuti. Baik, benar. 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 Baik, benar. Baik, benar. Sudah, Ge? Sekarang ibu dan adik bisa duduk kembali untuk kita melihat hasil dari tes yang sudah dilakukan. Terima kasih ibu. Baik ibu, dari hasil tes penglihatan yang sudah kita lakukan, untuk adiknya sudah baik dan normal penglihatannya karena sudah bisa mengikuti instruksi menggunakan kartu E sesuai yang saya arahkan. Kemudian untuk kunjungan ulangnya ibu, ini bisa setiap 6 bulan sekali, ya. Ibu melakukan kunjungan untuk adiknya untuk melihat perkembangan penglihatan pada anak ibu, ya. Apa ibu sudah mengerti? Mungkin ada yang ditanyakan? Baik ibu, karena tidak ada yang ditanyakan, pemeriksaan sudah selesai, ibu dan anaknya sudah boleh pulang ibu. Tes berjalan. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan SDI-DTK, ya. Ibu bisa mengarahkan anaknya untuk loncat, ya, di kertas biru, ya. Loncat yuk. Ini mana yuk? Loncat 1, 2, ya. Adiknya bisa. Selanjutnya, adik bisa dituntut untuk belajar berdiri tanpa berpegangan. Yuk, pelan-pelan yuk. Pelan-pelan, adik. Adik bisa. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik halus, ya. Dan adik. Yuk, pelan-pelan dulu. Ini kakak punya balok, ya. Ibu bisa suruh adiknya untuk menyusun ke atas baloknya sih. Jadi yuk, kamu susunnya ke atas ya, dia pasti bisa. Jadi yuk, lagi. Pintar. Dikit. Ya, ayo. Dikit. Ayo lagi, 3 lagi. 3, ya pelan-pelan. Pasti bisa. Pintarnya. Selanjutnya ada kertas, nih. Adik bisa dituntun untuk membuat lingkaran sendiri, nih. Mungkin bisa dicontoh dulu sama ibunya biar adiknya bisa meniru. Iya, ibu contohnya dia. Lingkaran itu. Nah, sekarang adik sendiri. Pasti bisa, adik. Iya. Pintar. Selanjutnya bisa ibu
bilang makan kan? Coba bilang makan deh. Makan. Kalau minum gimana dek? Pintar. Ibu, boleh tahu akhirnya apa sudah bisa lepas celana, lepas baju sendiri deh? Nah, masih dibimbing. Oh, sudah berarti ya. Kemudian kalau di rumah adiknya biasa bermain bersama teman-temannya seperti atau lari-larian atau petak umpet mungkin. Biasa kok ibu dia aktif. Oh, tetap diawasin ibu. Sekarang ibu bisa menuntun adiknya. Adiknya bisa dibantu untuk menggambar hewan ibu di kertas. Oke. Jadi ya lama kucing dia, dia kan bisa lama kucing di rumah. Yuk. Kucing. Nih. Rupanya itu. Mantap. Wih, pintar. Siapa itu? Mulutnya. Ini panjang ya jenggotnya. Kumisnya itu bu. Oh iya. Baik ibu, dari hasil semua pemeriksaan tadi, adiknya normal nge, tidak ada masalah dari pertumbuhannya. Sekarang ibu dan adik juga sudah boleh pulang nge. Makasih ibu. Terima kasih ibu. Ye, hati-hati di jalan nge. Baik ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Akes yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya di sini saya akan menuntun ibu bagaimana cara menggunakan kafeeder nge. Sebelumnya ibu sudah tahu bagaimana cara menggunakannya nge? Belum ibu? Belum. Baik, karena belum, nanti saya akan mengajarkan mekanismenya nge. Sebelumnya apa ibu sudah tahu tujuan dari penggunaan kafeeder? Belum. Baik ibu, sebelumnya penggunaan kafeeder ini digunakan untuk agar bayi tidak dengan puting ya, kemudian untuk selain menggunakan dot juga bisa menggunakan kafeeder. Kemudian ada efek sampingnya, yaitu bayi ibu mudah tersedak saat menggunakan kafeeder ibu. Baik ibu, selanjutnya mari saya tuntun untuk melakukan penggunaan kafeeder ya. Sebelumnya ibu bisa mencuci tangan dulu ya, bayinya bisa saya. Baik ibu, sebelumnya cara ibu menggendong sudah benar ya ibu. Sekarang ibu bisa simulasi bibir bayinya agar terbuka nih. Baik, sekarang tangan satunya memberikan kafeeder, ASI lewat kafeeder. Diangkat, ditempelkan hingga pintu lidah, diangkat sedikit banyak. Benar ibu? Baik, sudah. Baik, sudah benar ibu. Sekarang ibu bisa menyendawakan bayinya dengan mentegakkannya di bahu ya. Tepuk halus. Baik, sudah. Baik, apa ibu sudah mengerti bagaimana cara menggunakan kafeeder? Ibu. Sekian penggunaan kafeeder dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari asuhan neonatus pada bayi. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.